Hey, apa kabar pemirsa? Ketemu lagi di VOA Creative Talk untuk program televisi dan juga di podcast. Dunia modeling itu memang dunia paling asik gitu. Banyak orang bercita-cita ingin menjadi model, tapi menjadi seorang model itu juga penuh dengan tantangan. Obstacle-nya banyak banget. Bukan hanya dia harus bisa catwalk gitu ya, menjaga bentuk tubuh dan sebagainya, tapi juga harus punya tantangan yang lain, yaitu menghadapi dunia publik, media sosial dan sebagainya. Tamu saya kali ini adalah seorang model yang sudah melewati berbagai macam tahapan, bahkan sekarang dia sudah menjajaki sebuah profesi baru, yaitu sebagai seorang penyanyi, dan suaranya oke banget. Siapa dia? Ini dia. Ini dia, Karenina Anderson. Thank you, How are you, Mas Nara, for the beautiful introduction. Thank you so much. Feel so honored, and I'm so happy to be here. Thank you. Thank you juga lo udah datang ke New York dan lagi di New York lagi. Iya, jadi kebetulan aku lagi udah lama banget nih nggak main ke New York. New York is one of the places that my heart is always longing to come back. Ya, nah tapi kemarin-kemarin itu aku selalu sama anak-anak, jadi nggak sempat explore New York banget. Kita lebih jalan-jalan ke East Coast lah, Philadelphia, Boston, gitu-gitu. Nin, ini kemarin waktu dikabarin Nina ada di New York itu, saya kaget juga nih, karena tiba-tiba ada sebuah video My Life, ya, itu video klip. Dan setelah dengerin lagunya tuh kayaknya, apa ya, nyentuh banget gitu ya. Itu ada cerita tentang Nina dan cerita. So dan kayaknya, apalagi modelnya Brooklyn ya, model Brooklyn itu kan, saya nggak kenal sama Brooklyn, tapi saya ngikutin dia di Instagram, dia memang karakter banget anak itu, jadi kayak cocok gitu. Tapi kalau kita lihat dari sebelum kita ngomongin lagu ya, kalau lihat kita ke belakang gitu, itu kan banyak sekali berita-berita ya tahun lalu gitu ya tentang Nina yang itulah gitu ya, sempat yang rame heboh itu. Lumayan viral sehari. Lumayan viral gitu. Itu dan saya juga sempat lihat di beberapa macam podcast berita. Tapi kemudian Nina switch gitu ya, masuk itu. Bisa cerita nggak sih sebelum kita masuk ke lagu ya, kita pengen tahu gimana Nina waktu itu kelihatannya benar-benar agak drop gitu ya, stres juga. Gue juga baca di situ ada tentang Nina bagaimana stres mungkin dengan keluarga, dengan apa gitu. Terus bisa itu gimana nih? Jadi gini, of course we've heard of rock bottom, right? Once you hit that rock bottom, there's nowhere else to go but up. So once I hit that particular times in my life, aku yang kayak iya sih, maksudnya kayak like I have to do something untuk merubah path aku gitu loh. Di situ aku ada realisasi, terus aku ada kontemplasi, dan juga kan aku dikirim ke rehab tuh lumayan sebulan. Di rehab ya? Terus udah gitu pas di rehab itu aku juga ya kenal orang-orang baru dari semua tingkatan kehidupan inilah ya. Different gitu. Background. Iya, dari different background gitu, dan mereka selalu encourage aku to sing. Jadi setiap malam minggu itu kita ada acara karaoke gitu, dan perform lah gue ya kan dengan dangdutan dan lain sebagainya gitu, happy enjoy. Nah tapi sebenarnya I always have a musical side. Since I was a girl, aku tuh selalu obses sama Mariah Carey ya kan. Jadi kan di situ aku sebenarnya belajar nyanyi itu dari dengerin dia nyanyi gitu. Waduh, jadi setiap hari pitch-nya tinggi banget kan. Jadi setiap hari aku coba gitu kan, terus kayak gitu lah pokoknya. That was embarrassing, but anyway, pokoknya belajar kayak gitu tuh. Terus udah pas aku lagi hamil anak aku waktu itu 14 tahun yang lalu, di situ aku yang ada kepikiran, aku udah cukup lah jadi model. I want to pursue something else. I want to reinvent myself, but I don't want to be just like a model who sings, you know. I want to be like an actual singer. So that was 14 years ago. Akhirnya pelan-pelan sambil membesarkan anak-anak aku. Jadi bukan model mencari kesempatan, kan suka gitu tuh. Model, mau terkenal, wah rekaman aja, yang penting gimana cari duit, kayak gitu kan? Karena aku binder dandet sih. Yang kayak gitu aku udah pernah dulu pas aku masih kecil. Sebenarnya aku penyanyi cilik. Oh gitu? Jadi sempat tuh dulu aku kayak gitu. Jadi aku sekarang aku lebih mencari kepuasan batin, cara berkreativitas, dan juga reinventing of myself, you know. I want always to berevolusi dan terus menjadi diri Nina yang relevan
Karena sebenarnya untuk contoh untuk anak-anak aku sih gitu loh, maksudnya yang memotivasi aku itu karena aku punya anak dan aku orangnya I'm not much of a talker, just I want to show them like you know actually you can do this, you know, because aku juga dulu kan pernah jadi anak kecil tuh nggak suka kalau disuruh-suruh, terlalu di-push atau gimana, but another thing we can do is to show them, you know. Jadi makanya lagu ini cukup bermakna banget. Dan ini adalah sebenarnya kayak cheat code gitu loh untuk anak-anak aku nanti kalau misalnya dia dengerin lagu ini, oh this is how you should live, because lagu ini sebenarnya tentang menceritakan bahwa inner child kita itu masih terus hidup di dalam diri kita dan harus terus kita nurture gitu loh. Betul. Dan juga tidak pernah telat untuk mempunyai suatu mimpi, yang penting kita rajin dan kita jangan yang kayak misalnya ada obstacles apa terus kita langsung down, terus kita yang kayak oh this is the end of the world gitu, jangan. Waktu rehab itu kan sering diminta nyanyi tuh. Lagunya apa begitu? Lagunya lagu request ya kan, terima request ya kan, terima saweran ya kan, ayo siapa mau apa jadi dangdut juga nyanyi juga? Lagu dangdut, terus lagu-lagu ya legendaris Indonesia lah yang ada di karaoke gitu. Itu dari situ kemudian ini kayak self ini ya? Jadi sebenarnya lagu itu sudah aku ciptakan 4 tahun yang lalu pada saat pandemi, iya. Jadi pada saat pandemi kan aku kembali seperti aku ceritakan pada awalnya kenapa aku bisa belajar nyanyi pada saat aku hamil itu. Tapi in the back of my mind, I always have this dream like, gue udah susah-susah belajar nyanyi, kayaknya gue harus ciptakan ya, bikin apa kek gitu. Nah tapi terus kan life happens and also kerja. Nah tiba-tiba pas pandemi kan nggak ada kerjaan tuh. Iya, kosong semua. Jadi di situ aku mulai bisa punya waktu untuk mengeksplor Nina nih sebenarnya sukanya apa sih? Oh Nina suka banget music lagi gitu kan sebenarnya. Dan Nina nih pinter mengarang bebas loh ternyata ya kan. Jadi Nina bisa menulis lagu. Bikin lagunya berapa lama? Orang gini, orang tuh kalau bikin lagu macam-macam nih. Orang bikin lagu ada yang bikin melodinya dulu gitu. Ada yang bikin liriknya dulu. Ada juga orang yang cari inspirasinya dulu. Wah harus lihat bulan, harus lihat pantai. Nah, untuk prosesnya berapa lama? Jadi untuk setiap lagu beda sih prosesnya. Tapi we're talking about this particular song, my debut single judulnya My Life. Nah ini aku kerjasama sama komposer aku namanya Dobi. Jadi kita awalnya udah semangat hidup, kita bikin gini. Oke. Pandemi jreng, ya elah bete. Akhirnya ya udahlah kita kirim-kiriman voice note aja. Lagi lockdown tuh. Zoom-zooman. Terus dia kirim aku track kosong. Aku Dob ini reference gue gini. Terus dia kirim track kosong, terus dia gini, ya udah sekarang tugas lu ya isi liriknya. Tapi di kata si Dobi di otak gue itu kayak ada kata-kata my life. Oh oke, siap Dob. Akhirnya aku tulis lah. Aku mikir my life tuh apa ya, my life. Aku mulailah mengarang bebas ya kan. Tapi maksudnya dari hati sih kayak if I want to talk about my life, itu ceritanya kira-kira apa ya? Ya udah mulailah. When I was young, whenever I dance and sung. Nah intinya dari lagu itu adalah ternyata Nina nih orang yang optimis. Jadi maksudnya dari kecil aku udah tahu bahwa aku mau jadi seseorang gitu loh, walaupun from my humble beginnings. Tapi I always have bervisualisasi bahwa dan secara spesifik bahwa Nina nih maunya begini dan aku bayangkan, tapi bayangkannya ya jangan yang mungkin nggak sih, tapi harus yang pasti akan tercapai gitu sambil dance. Tapi nggak optimis. Tapi nggak cuma itu, karena ada kata-katanya yang seperti ini, rain or shine, keep on the grind, just stay kind, you'll be fine. Jadi maksudnya mau hujan kayak mau panas terik kayak just keep on the grind, just keep on working hard and do you know. Satu hal nih yang mau aku tegaskan bahwa I'm not an overnight success. It took me 14 years, 14 tahun untuk yang lagu ini. Dari suara aku yang masih biasa aja, yang aku cuma datang ke sekolah musik yang terus gurunya terus kan aku udah mulai sosok Mariah Carey yang terus gurunya yang gini, udah deh kalau misalnya belum bisa nyanyi banget, nyanyi lurus-lurus aja. Terus kan aku yang wanna have the
berarti banyak sekali menggunakan teknologi ya, itu ada AI gitu ya, ada animation. Proses berapa lama sih produksi video klipnya? Video klipnya ngedeknya sih yang lama karena kan aku miss revisi karena I already have like a specific syutingnya pasti green screen gitu ya. Kalau syutingnya itself cuma 2 hari kita. Cepet ya. Tapi untuk mempersiapkan post productionnya. Iya, terus pro and post productionnya jauh lebih lama. Ya. Untuk musik sendiri proses berapa lama tuh? Waktu produksi rekaman segala macam. Untuk rekamannya lagunya sendiri sebenarnya cepet sih kalau untuk membuat lagu tuh sebenarnya cepet sih kalau menurut aku. Ya kalau kita emang mempersiapkan waktu sehari atau nggak seminggu, ya tergantung inspirasi, tapi bahkan dalam beberapa jam pun bisa. Cuman yang lebih susah itu adalah kayak visualnya gitu loh. Visualnya, jadi dari lagu memvisualkan apa yang untuk ada kayak di yang itu. Memberikan imajinasi, imajinasinya itu ya. Karena kalau dilihat lagunya itu sebenarnya juga ngepop ya, dan ada unsur R&B juga gitu, dan kekinian dan bahasa Inggris. Satu lagi pertanyaannya, kenapa bahasa Inggris sih? Karena ingin go internasional atau sebenarnya lagu aku ada banyak tapi masih in the vault, belum dikeluarin satu-satu nih gitu. Ini jadi semuanya ada albumnya rencana? Rencana aku pokoknya udah mempersiapkan lagu-lagu lainnya, cuman mengemasnya seperti apa aku masih lihatlah nih dari si My Life ini akan bikin apa lagi gitu. Tapi aku udah ada persiapan lagu-lagu yang lain. Kebanyakan justru berbahasa Indonesia, cuman karena ini amat sangat personal tentang my life gitu. Jadi aku merasa bahwa cocok sih untuk jadi debut gitu. Model, main film, sama perform. Pilih yang mana sekarang? Kalau dari segi pekerjaannya sendiri semuanya suka. Tapi kalau dari segi waktunya mungkin nyanyi sih yang paling fleksibel. Nyanyi lebih fleksibel ya? Dibandingin modeling atau? Iya, cuman semuanya aku suka. Soalnya kan emang aku jiwa aku tuh perform gitu loh. Medianya apapun. Tapi sekarang lu bisa nyanyi lagi kan gitu ya? Tapi satu hal nih yang mau aku tegaskan bahwa I'm not an overnight success. It took me 14 years, you know. 14 tahun untuk yang lagu ini? Dari suara aku yang masih biasa aja, yang aku cuma datang ke sekolah musik yang terus gurunya yang terus kan aku udah mulai sosok Mariah Carey yang udah terus gurunya yang gini, udah deh kalau misalnya belum bisa nyanyi banget, nyanyi lurus-lurus aja. Terus kan aku yang dalam hati gue pengen nyanyi sama Mariah Carey. Enggak, tapi justru hal-hal seperti ini aku jadikan bensin gitu. Jadi banyak nih hal-hal yang seperti ini hanya salah satu contoh, tapi aku membuatnya menjadi sebuah fuel untuk aku akan kubuktikan ya. Harus bisa. Akhirnya it took me like 14 years for me to 14 tahun sampai akhirnya bisa to actually sing in public, to have the courage, you know. It's maksudnya aku kan nggak mau kayak dijudge gitu, model. Maksudnya kan itu aja udah pasti dipandang sebelah mata ya, model emang bisa nyanyi gitu. Nah jadi di situ aku bener-bener nggak mau kayak gitu. Ya soalnya banyak orang ingin berubah profesi tapi pengen instan kan, pengen cepet aja nih, mumpung gue lagi ngetop, udah gue bikin album, bikin lagu gitu. Tapi begitu perform nggak bagus juga, akhirnya nggak jalan juga. Gitu mungkin kan. Aku datangnya dari generasi yang seneng kerja keras, karena kita dulu tuh untuk menjadi model aja. Beda sama Gen Z ya? I don't wanna say ya, nggak, maksud aku zaman oma dulu. Zaman oma dulu tuh untuk bisa jadi model itu ceritanya. Aku harus datang ke majalah Aneka Yes, itu kan zaman dulu lagi hits banget. Aneka Yes, Gadis, Mode. Aku datang loh, aku cari alamatnya ini di mana, gue pengen jadi model. Aku naik bus datang ke situ, keringetan. Kak, saya mau jadi model. Ikut casting ya? Kak, saya mau jadi model gitu. Terus udah gitu, Mas Aji Notonegoro, desainernya, datang gitu, dia lagi jadi juri untuk lomba cover girl. Terus yang kamu siapa? Nama saya Nina, Kak. Saya pengen jadi model, boleh nggak? Oh, berani kamu jadi model? Oke, ya udah kalau kamu berani ikut ke butik saya, kata Mas Aji. Oh, di Kemang ya? Di Mendawai. Iya, Mendawai. Terus udah gitu dipakein rok pendek, dipakein celana sepatu gitu. Terus kamu kalau mau jadi model, alisnya harus mau dicukur ya gitu. Itu kan zaman 90s kan, yang zaman alis kayak gitu. Oh iya, oke. Tapi untungnya aku udah sering lomba-lomba gitu. Jadi aku udah this is my time to shine ya kan, umur 14 tahun gue udah kayak gitu. Kapan lagi nih gue harus tunjukin nih. Set gitu kan, bisa ya kamu, oke deh ntar malam show. Malam itu juga aku show, dapat duit 100, hari itu juga langsung? Dapat duit 125.000, itu pertama kali aku. Zaman itu untung banget tuh. Tahun berapa ya, 95. 95?
Itu untuk ketemu sama Umur Mas 12 Aji ya? tahun, iya. Habis itu terus seperti Habis ajak Mas Aji itu terus? masih terlalu kecil. Akhirnya aku pulang dulu ke Kalimantan, ke kampung aku. Umur berapa tuh waktu itu? 12. Masih 12, tunggu sampai 3 tahun lagi bro? Enggak, udah yang udah yang ngerasain sekali show ya kan. Kayak gue udah nggak sabar ya, 13 tahun. 13 tahun aku merantau ke Jakarta. Atau ke Jakarta? Dan udah pokoknya pursue karir jadi model? Iya. Dan Nah itu balik lagi ke musik aku. Lagu itu kan tentang kayak, jadi dari kecil aku udah memvisualisasikannya bahwa aku akan menjadi supermodel. Ya? Gue bayangin deh, gue bakal jadi supermodel dan gue akan nyanyi kan gitu ya? Udah itu, kebayangin. Sampai kostum-kostumnya. Udah kebayangin ya? Jadi maksudnya aku pengen tegaskan lagi nih, manifestasi itu bisa bener dengan cara bervisualisasi dan berpikir secara optimis. Itu apa aja yang kita mau kita bisa dapatkan, asal kita jangan yang kayak pengen terburu-buru gitu loh. Pokoknya dari a will harus harus ada. Iya, there's a will, there has to be a way gitu. Jadi jangan cepat putus asa. Maksudnya kalau kita mau kerja tahan banting di industri ini kan, ini industri yang kita sebenarnya harus tahan banting. Kelihatannya glamorous, aduh cantik ya kan di make up apa. Tapi dia nggak tahu what it takes behind the scene to achieve, you know. Ya kan ada olahraga, ada yang makannya dijaga, ada apalah ini itu ya kan, ada meditasi biar nggak ada kerutan gitu. Jadi maksudnya you have to do a lot of work behind the scene-nya juga sih kalau mau bertahan sampai selama ini. Dan di atas segala-galanya itu personality kalau menurut aku. Untuk menjadi seorang model, ya ini beda nih zaman dulu sama sekarang ini. Sekarang banyak sekali model-model instan yang pengen cepet aja, pokoknya foto pakai handphone, kirim portfolio, pokoknya I wanna be model. Itu kalau di New York Fashion Week di sini nih, kalau lagi ada acara New Fashion itu kalau casting itu bisa ratusan tuh ngantri, gitu ya. Ratusan, panjang tuh gitu ngantri, dan hanya untuk dapetin 16 model gitu kan. Nah kalau menurut Nina sendiri, kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh seorang model untuk tetap bisa bertahan seperti Anda? Yang pasti sih kita nggak bisa pungkiri bahwa dunia model itu adalah dunia beauty gitu kan. Jadi kita menjual mimpi bahwa this is the type of beauty that you might like, seperti aku mungkin. Terus ntar ada yang modelnya lain, mungkin dia yang feature-nya beda gitu loh. Nah jadi kita emang harus, kalau kita mau kerja di dunia modeling ya kita harus mempertahankan feature-feature itu gitu loh. Karena itulah dagangan kita. Dagangannya. Nah itu satu. Yang kedua adalah nomor satu, bahkan di atas daripada apa yang kita miliki secara fisik adalah personality. Personality dalam arti apa nih? Personality dalam arti nggak annoying gitu loh. Orangnya berarti iya. Ya? Jadi kita juga harus bisa ngejaga. Karena kebanyak tuh, ini modelnya belagu banget nih. Soalnya apa? You wanna get that second booking, you wanna get that third booking. Kalau misalnya kita kerja sekali orang udah males sama kita, mau kamu secantik apa masih banyak lagi yang lebih cantik gitu loh ya kan. Mau kamu sebagus apa badannya, mau sekeren apa, kalau kamu annoying, like orang juga nggak mau kerja sama sama kamu. Jadi personality-nya harus humble. Iya, gitu, harus of course number one is the look, keep the look. Because itu dagangan kita ya kan. Whatever it is, maksudnya kamu apa yang kelebihan dari kamu itu yang kamu jual, kamu lihat diri. Maksudnya kamu nggak harus sama orang lain, dan bahkan kamu jangan mau sama orang lain. Dan juga setiap kita casting kita jangan dimasukin hati gitu loh, karena dari 1000 orang yang di casting itu, they are looking for a certain look. You know, so it's not about you at all. Jadi bukan soal cantik atau bagus, tapi certain look yang sesuai sama dengan brandnya dia. Dia mau bikin apa gitu kan? Nggak, misalnya dia pengen orangnya rambutnya hitam gitu kan. Terus tiba-tiba aku datang dengan blonde, terus aku nggak terima, aku sedih. Itu kan maksudnya jangan. Coba datangin rambut hitam, mungkin jadi dapat ya. Gitu. Jadi maksudnya, of course aku bisa memahami ini semua setelah aku bekerja bertahun-tahun. Pas masih muda sih aku baper ya kan, yang kayak aduh ya Allah kok kenapa gue nggak kepilih gitu kan. Tapi lama-lama setelah aku mulai mengerti, oh dunia ini begini gitu loh. Makanya ada beribu macam model, ada yang lurus, ada rambutnya, ada yang keriting dan lain sebagainya. Jadi kita jangan baper, jangan dimasukin hati, karena model itu sesuai sama kebutuhan brandnya. Itu orang sih nggak tahu ya. Iya. Dipikir yang penting gue cantik, gue udah ikut tes kami, kenapa gue nggak terima? Don't take it personally ya kan. Dan karena harus sabar ya? Harus sabar, maksudnya harus yang kayak
Maksudnya kalau kita mau kerja tahan banting di industri ini kan, ini industri yang kita sebenarnya harus tahan banting. Kelihatannya glamorous, aduh cantik ya kan di make up apa. Tapi dia nggak tahu what it takes behind the scene to achieve, you know. Ya kan ada olahraga, ada yang makannya dijaga, ada apalah ini itu ya kan, ada meditasi biar nggak ada kerutan gitu. Jadi maksudnya you have to do a lot of work behind the scene-nya juga sih kalau mau bertahan sampai selama ini. Dan di atas segala-galanya itu personality kalau menurut aku. Jadi benar-benar jaga tubuh ya, kemudian yang personality itu yang paling susah. Jangan baper ya. Jangan baper, harus humble ya, juga jaga hubungan dengan teman-teman yang lain dan juga network ya. Networking of course, because when you mingle and then you meet with people, of course you have to brighten the room, you know. Bahkan sampai sini aja bertemannya sama Mas Hendra kan, itu kan. Ya kan dia adalah seorang yang mengajari gue ini tips-tips. Mengajari tips-tips. Oke, kita terakhir deh. Kita ngomongin video klip lagi ya. So, what you expect from this music video, from your song ini, lagu ini? Apa yang expect? Of course, this is my dream, what I've always wanted, what I've been working on for the last 14 years. So just to put it out there aja, aku udah bagaikan, ibaratnya gue udah hamil 14 tahun. Karena kan musik itu adalah sebuah karya itu kan seperti orang sedang hamil gitu kan. Jadi kan dia 14 tahun dia menghamili. Pas udah keluar yang aduh ya ampun bersyukur banget. At least now people get to hear it. And then people get to see another side of me that people also can see that I'm still creative. I'm still the old me. Maksudnya the better version hopefully ya kan. Rebrand yourself gitu. Jadi that I'm living my life and then I want to live a legacy for my children. Jadi setiap kali dia dengerin lagu ini, maksud mama tuh ini. This is like the tips how to open the portal of manifestation. Wow, itu dalam banget tuh, dalam banget. Apalagi sekarang bisa didengerin di mana, di Spotify ya? Kalau yang mau dengerin gimana sekarang? Bisa dengerin di Spotify, Apple Music, and I think it's on all digital platforms. Yeah. And of course on YouTube, so you can check out my video. And follow me on Instagram, Karenina Anderson, and then for my music, namanya Karenina Music 28. Juga subscribe, jangan lupa. Subscribe, share, comment. Komennya bagus-bagus ya, komen bagus-bagus. Tapi kalau mengkritik musik boleh dong. Boleh dong. Maksudnya kita kan sebagai manusia harus menjadi pribadi yang open to criticism. Ya kan itu kan. Iya dong. Nah, aku orangnya paling, makanya aku seneng teman-teman sama aku. Teman-teman aku yang di New York ini mereka semua setiap open mind. Setiap gue mau kirim materi gue deg-degan akan dijudge sama dia, enggak, lu kurang oke di sini gini. Oh gitu ya. Iya, oke, apa adanya ya. Akan gue benerin. Tapi bahasanya juga bahasa apaan sih lu lagu gitu. Iya, maksudnya kadang suka jujurly banget tapi nggak apa-apa. Maksudnya untuk kritik membangun gitu. Thank you Mas Lala. Thank you banget. Itu dia obrolan kita sama Karenina, mudah-mudahan inspire banget. Dan kalau kita ngobrol terus soalnya bisa sampai 10 episode, udah jadi kan? Panjang gitu. Thank you banget, kapan-kapan mampir lagi ya sini. Iya, siap. Oke, sip. Berkabar. Oke teman-teman, itu dia obrolan kita kali ini di Creative Talk. Sampai ketemu di episode selanjutnya dengan tamu yang lebih seru lagi. Stay cool and stay creative. Bye. Bye. Thank you.